bagaimana kabarnya Bu Dani hari ini? Alhamdulillah sehat dulu. Gimana Putri? Ya, alhamdulillah sehat juga Bu Dani. Bu Dani, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya terkait jadwal untuk kegiatan observasi. Nah, rencananya Bu Dani kan akan melaksanakan observasi dengan saya. Nah, sebelum masuk kegiatan observasi, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu di sini. Jadi nanti tujuannya supaya nanti Bu Dani ketika pelaksanaan observasi lebih percaya diri, kemudian supaya tidak grogi ya Bu Dani ya, lebih siap dengan apa yang kita bicarakan saat ini untuk persiapan pembelajaran besok ketika observasi. Oke, nanti ya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Dani? Boleh. Ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu terkait sasaran kelas dan waktu pelaksanaan observasi Bu Dani rencananya kapan? Iya. Saya akan mengambil kelas saya yaitu kelas 4. Kemudian akan dilaksanakan pada Senin besok ini tanggal 5 Agustus. Oke, berarti Senin tanggal 5 Agustus ya Bu? Oke. Baik, Senin tanggal 5 Agustus. Jamnya Bu kira-kira jam berapa? Jamnya jam itu jam setengah 10 Bu. Oke, berarti semester pertama ya. Ya, kemudian untuk besok hari Senin, rencananya tujuan pembelajarannya Bu Dani apa untuk yang akan Iya, ini kan saya sudah bahasa Indonesia ya Bu, sudah sampai pada kamus. Saya tujuannya yaitu siswa mampu menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam penggunaan kamus. Dan kedua, siswa mampu mencari arti kata di dalam kamus. Oke, berarti juga anak-anak mempraktekkan ya cara menggunakan kamus-kamus KBBI ya maksudnya Bu Dani? Ada kamus KBBI sama nanti yang online Bu. Oke. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, kira-kira area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Dani apa? Area emosi anak sosialnya Bu. Kalau emosi itu gini maksudnya, anak itu supaya tidak egois di kelas saat misalkan kelompokan, anak itu bisa saling memahami lah atau tanggung jawabnya. Oke, berarti dalam kelompok supaya mereka lebih apa ya, kayak emosi mereka posisi di kelompok seperti apa? Nah, sampai pengembangan sosial Bu, mampu mengembangkan ya kerjasamanya tadi sosial dengan teman satu kelompoknya itu tadi. Oke, berarti dengan bersama dalam kelompok. Kemudian untuk pembelajaran besok Senin, ini rencananya Bu Dani menggunakan model pembelajaran apa Bu Dani? Saya menggunakan strategi inisiasi yang nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok, ada audio, visual, dan kinestetik. Yang audio nanti itu anak-anak saya kasih video apa ya kayak video tapi dia menyesuaikan dulu cerita. Anak-anak nanti menuliskan kata sulitnya. Yang visual anak-anak nanti itu membuat kamus, jangan melihat ya di dalam kamus online itu. Kemudian menuliskan buku kamus kecil. Oh, berarti buat kamus kecil, mini kamus ya Mbak ya? Kemudian yang kinestetik nanti anak itu akan menjudulkan, saya menyediakan kayak buku menjudulkan ada kata, kemudian ada maksud katanya itu apa, kemudian disebutkan di papan tulis. Sekali ya Bu Dani. Kemudian sistem penilaiannya rencananya Bu Dani bagaimana? Sistem penilaiannya ya nanti kan ada juga LKPD. LKPD setelah kegiatan diskusi itu ada penilaian itu sama penilaian saat kita melakukan diskusi itu anak-anak ada keraguan anak dalam diskusi, kemudian bagaimana anak presentasi saat di depan. Berarti ada penilaian sistem dan juga penilaian anak setelah pembelajaran ya Bu Dani. Oke, kelihatannya persiapannya Bu Dani sudah cukup matang ya untuk besok Senin ya Bu Dani ya. Ya, saya berharapnya juga ketika ini kan sudah direncanakan Bu Dani, sudah tujuannya, kemudian yang perkembangan apa saja, kemudian LKPD sudah siap, modal juga siap. Saya berharap juga besok Senin ketika observasi, Bu Dani dapat melakukan pembelajaran secara maksimal sesuai dengan tujuan yang Bu Dani harapkan. Mungkin ini saja Bu Dani yang akan saya tanyakan terkait observasi. Kita berjumpa lagi besok Senin ya ketika kegiatan observasi. Setelah itu mungkin dari berikutnya saya akan sedikit bertanya lagi untuk kegiatan pasca observasi. Terima kasih waktunya Bu Dani, semangat. Semoga besok Senin bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih Bu Dani ya. Selamat pagi Bu Dani. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, ketua kelasnya sudah dipimpin doa terlebih dahulu. Ayo Mas Juan. Tutur siap, kita berdoa
Bagaimana kabarnya pagi ini? Kok masih lemes? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, sudah semangat? Sudah. Ya, siapa yang pagi ini tidak masuk? Dan ada yang tahu kenapa Mas Didan? Sakit. Sakit Mas Adit. Oh iya sakit. Kita doakan semoga Mas Didan lekas sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, bukunya boleh dibuka dulu ya bahasa Indonesianya. Kemarin kita bahasa Indonesia sampai apa? Sampai kalimat transitif dan intransitif. Ada yang masih ingat? Saya masih ingat lagunya? Masih ingat lagunya? Kita coba nyanyikan lagu kalimat transitif dan intransitif. Ingat ya lagunya 1, 2, 3. Kalimat intransitif subjek predikat objek. Kalimat lagi masih belum tepat. Yang satu tuh kalimat transitif dulu ya. 1, 2, 3. Kalimat transitif subjek predikat objek. Kalimat intransitif cukup subjek predikat. Subjek itu berlaku, predikat kegiatan. Objek itu sesuatu yang terkait. Pergerakan adalah pelaku dan bertempat. Ayo mari kembangkan supaya jadi lengkap. Sekarang aku paham, aku akan lakukan. Mari kita membuat kalimat. Ya, Bu Dani mau tanya dulu sebelumnya. Nah ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah apa tadi tujuannya? Siswa mampu menjelaskan langkah-langkah mencari arti di dalam sebuah kamus. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu mencari arti kata di dalam kamus. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, Bu Dani akan tanya dulu pada kalian. Coba, apa saja bentuk kamus itu? Ada berapa bentuk kamus? Apa saja tadi? Digital, ya betul. Bagaimana caranya dalam mencari arti dalam kamus? Ada yang tahu? Bagaimana caranya? Ya, mencocokkan atau mencari di dalam sebuah kamus bisa dengan kamus cetak maupun kamus digital. Ya, apa Mbak Ringga ada apa? Ya. Kalau kamus itu tadi kan ada dua jenisnya. Yang satu ada kamus cetak. Ini contohnya kamus apa ini? Kamus bahasa Indonesia. Ini maksudnya kamus cetak atau kamus digital? Ini apa Mbak Cinta namanya? Ini namanya kamus cetak atau kamus digital? Kamus cetak. Ya, bukunya dimasukkan ya kepada. Ini namanya kamus cetak. Kalau kamus digital itu dalam bentuk online. Dalam bentuk online itu kita menggunakan sebuah apa Mbak Rita?
apa? Kalau kita mau menggunakan kamus kita menggunakan sebuah alat. Alatnya apa, Mbak Inga? Bisa HP maupun bisa HP maupun laptop. Dan HP dan laptop itu bisa dipakai kalau ada apanya? Kuotanya ada persyaratannya, iya, atau warranty. Namanya online pasti menggunakan jaringan internet. Ya. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan tentang apa itu kamus, ya. Apa itu kamus? Kamus adalah buku rujukan untuk yang memuat kata atau gabungan kata dengan apa? Dengan keterangan mengenai arti kata dan penggunaannya, ya. Ini semua. Ya, baik. Ya, itu tadi apa namanya? Kamus. Kemudian fungsinya, fungsi kamus untuk apa? Fungsi kamus. Ada yang tahu fungsinya? Mbak Gisel apa? Untuk mencari kata-kata yang sulit. Kemudian apa lagi? Untuk mencari arti sebuah kata. Ya. Kemudian kamus juga bisa digunakan untuk apa lagi? Mencari tahu contoh penggunaan sebuah kata dalam kalimat. Ya. Bisa digunakan untuk mencari tahu. Oh, ini termasuk kata sifat, ini termasuk kata kerja, atau ini termasuk kata benda. Tuh ya. Bagaimana caranya kita menggunakan kamus digital maupun kamus cetak? Caranya mencari kalimat. Kalau menggunakan kamus cetak, bagaimana caranya? Ini sebenarnya adalah kamus cetak. Membacanya. Kamus cetak itu nanti kamu membukanya. Saat kalian membuka, di sebelah pojok kanan itu ada kata. Katanya penulisannya sesuai dengan abjad. Jadi kata yang akan kamu tuliskan atau yang akan kamu cari di kamus, ya, itu disesuaikan dibuka di apa? Kamus di pojok kanan atas. Sesuaikan dengan kata yang akan kamu cari. Ya. Selanjutnya kalau yang bentuknya digital, kalau bentuknya digital, kamu membukanya di KBBI online. Ada situs webnya di sana, ada linknya. Nah, linknya itu nanti kamu bisa masuk mencari sebuah kata. Katanya itu diketik, kemudian dicari, dan itu akan nanti muncul kata apa saja yang akan kamu cari. Itu pasti muncul. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham apa itu tentang kamus? Bagaimana penggunaannya sudah? Kalau sudah, ini akan membagi menjadi 3 kelompok. Kebetulan ini sudah dibagi 3 kelompok, ya. Audio, visual, dan ya, kita ini. Ini kelompok visual. Ya, kelompok visual. Kelompok visual itu nanti kamu mencari kata yang ada di
yang dicetak kuning, silakan kamu tuliskan di sini satu-satu. Dan ini nih. Yang dicetak kuning, ya. Nanti yang dicetak kuning katanya tulis di sini. Bisa? Ya, ini katanya. Langsung artinya di bawah sini. Gitu ya. Satu-satu. Ini kan ada kuning. Yang kuning itu jangan di kampus. Ya, silakan. Untuk yang kinestetik. Ya, yang kinestetik. Kinestetik ini nanti kalian akan menjodohkan sebuah kata dengan artinya. Ya, ditulis. Nah ya, diskusinya pelan-pelan sehingga tidak mengganggu yang lain. Ini nanti kamu kinestetik, kamu carinya di depan dengan menggunakan kamus dan menjodohkan ini. Bisa? Ya. Jadi yang kinestetik maju ke depan. Semua. Ya, ini langsung ke sini. Lah, diklik ini. Dicari, nanti nunggu. Nah, itu sudah ketemu. Kalau sudah ketemu kata-katanya tadi, bisa dicari di kamus online juga boleh. Boleh di kamus online atau di kamus cetak. Ya, yang kuning-kuning ditulisi, dicari di kamus nanti. Ini nanti dijodohkan ya. Ya, jadi ada kata nanti ada dicari di kamus. Langsung satu maju. Yang lain silakan mencari arti kata sepupu. Ini kelompok visual, silakan kata sulitnya itu dicari artinya di dalam kamus ya. Sudah tahu? Sudah bisa? Ya, silakan didiskusikan. Ya, yang lain silakan mencari arti kata sepupu. Silakan kalau sudah ketemu ditempel di depan.
Ya, dilihat dulu. Ini ada sepupu. Betul tidak sepupu? Saudara senenek. Betul tidak? Yang betul adalah saudara sepupu. Sepupu. Yang kedua adalah fobia. Fobia itu apa? Fobia itu ketakutan yang berlebih. Kemudian psikolog, psikolog ya. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Ya, ini kelompok visual. Dilihat kelompok visual, dia akan menyampaikan tadi setelah kalian membaca teks bacaan, ada kata apa saja ini? Ayo Mbak Nasra disebutkan satu-satu. Ada kata apa? Fobia, tapi, hobi, lisan, ya, Psikolog, psikolog, saudara, ya, sepupu, ya sepupu. Lihat, misan atau sepupu, sepupu dulu ya, sepupu. Apa itu sepupu? Lihat ininya. Ya, saudara sepupu pada dengan kedua dari satu nenek. Iya, betul tidak? Betul. Tepuk tangan. Ini saja Pak. Terapi itu apa tadi Mbak jawabannya? Ya. Seibu, seayah. Betul tidak ada seibu seayah di sana. Kalau terapi itu adalah apa? Usaha untuk memulihkan terapi, usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit. Biasanya yang sakit kan terapi, ya betul sekali. Kemudian fobia, apa yang dapat fobia tadi siapa? Ya, apa fobia? Ketakutan yang berlebihan, betul sekali. Apa mengoleksi? Mengumpulkan menjadi satu. Iya, mengoleksi. Namanya mengoleksi berarti mengumpulkan jadi satu. Iya, tepuk tangan untuk ini katakan semua sini. Kalau dia tadi jangan ya, kelompok audio ini dilihat kelompok audio ini mau mempresentasikan hasil jawabannya. Tadi sudah mendengarkan sebuah video ya Mbak ya. Ya, tadi mendapatkan kata apa saja yang ada di videonya? Silakan disebutkan. Ya, Makela, membantu diri, Kokagot, sama Pak ya. Tepuk tangan untuk kelompok audio. Sudah semua ya, kelompoknya sudah maju semua. Kelompoknya sudah maju semua. Silakan dikumpulkan ke depan. Salah satu yang mengumpulkan mana? Enggak ya, dikumpulkan di tempat sini. Kumpulkan di satu mas.
Kumpulkan cuma satu ya, bapak masukkan sini. Sudah dikumpulkan semua, mana nih bapak yang semua? Ya, tadi yang belum mengumpulkan rambutnya bawa sini mas, rambutnya mas. Ya, tadi kalian sudah belajar tentang apa saja? Tentang mencari arti pada sebuah kamus. Ya, bagaimana perasaannya? Ya, sekali. Ya, tadi kita sudah mencari kata di dalam sebuah kamus. Kemudian kita sudah tahu apa itu kamus. Sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk kamus. Ya, pelajaran kali ini sudah selesai. Mohon bisa bukunya dimasukkan ke dalam tas. Sudah dimasukkan semua bukunya? Ya, kalau sudah dimasukkan, ketua kelasnya bisa maju sini memimpin doa. Ya, ya. Mas Duan ya. Ini Mas Duan ya, maju ya. Duduk siap, sikap berdoa mulai. Hati-hati di jalan, tidak boleh mampir kemana-mana dulu. Nanti takutnya kamu jadi perempuannya lagi ya. Ya, nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dani. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bu Dani? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Dani. Nah, ini Bu Dani sibuk apa tidak ini? Oh ini tadi sudah selesai di sebelumnya. Jadi anak-anak sudah pulang. Oh gitu. Oke. Jadi saya minta sedikit waktunya ya Bu Dani ya. Ya seperti kemarin kan Dani sudah melaksanakan observasi ya pada di sini kemarin di kelas 4D. Dan sudah saya sampaikan setelah observasi saya juga minta sedikit waktunya lagi untuk melaksanakan pasca observasi ini. Dan di sini nanti saya akan mengajukan
beberapa pertanyaan. Boleh Bu Dani? Boleh, makasih. Ya, langsung saja ya pertanyaan pertama. Kemarin Bu Dani sudah praktek, sudah mengajar. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Dani setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Alhamdulillah cukup memuaskan ya Bu. Soalnya saya melihat itu anak-anak antusias sekali dengan pembelajaran itu. Kemudian saat diskusi juga anak-anak kompak sekali Bu. Walaupun memang masih ada 1 atau 2 anak yang memang yaitu masih belum bisa apa ya, tidak aktif lah istilahnya, masih dari tertentu lah Jadi kemarin juga saya melihat ya waktu mendampingi Bu Dani juga anak-anak memang sudah aktif di kelompok, kemudian mereka berdiskusi, kemudian mereka ya saling melengkapi lah anak-anak di kelompok tersebut. Kemudian apakah pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pengembangan yang ingin dicapai Bu Dani? Tujuan saya itu kan, saya kan ambilnya bahasa Indonesia ya Bu ya, bahasa Indonesia tentang cari kata sulit di dalam kamus. Tujuannya siswa mampu mencari kata sulit di dalam kamus. Alhamdulillahnya siswanya itu tujuan-tujuannya sudah tercapai dengan baik Bu. Tercapai dengan baik ya, mungkin memang belum 100% ya, soalnya kan masih ada 1 atau 2 anak yang memang belum bisa. Ya, kalau Bu Dani tadi kan bilang belum 100%. Nah, kira-kira ya Bu Dani, kira-kira jika Bu Dani diminta menempatkan posisi angka 1 sampai angka 10. Nah, kira-kira untuk pembelajaran kemarin, Bu Dani ini posisinya di angka berapa? 9 ya Bu ya, soalnya kan ya memang sudah mulai aktif, kalau sudah bisa dikendalikan lah istilahnya. Iya, kemarin juga anaknya aktif, mungkin ya karena satu kelompok ya Bu anak itu kan mungkin ada yang kurang aktif, tapi sekelompok dengan temannya tadi mereka saling mengingatkan, jadi saling menegur ketika temannya diam, ayo diajak mikir. Kemarin juga saya lihat anak juga antusiasnya juga sangat bagus, hanya ada mungkin 1 HP, 1 laptop, tapi mereka mau bekerja sama saling mengingatkan, itu juga bagus itu Bu Dani ya. Kemudian tadi kan di angka 9, kira-kira ada yang perlu ditingkatkan lagi Bu Dani? Apa aja? Ya itu mungkin untuk saya ya, saya itu kemampuan mengelola kelas. Kalau mengelola kelas itu memang ya sudah bisa, tapi kepengen lebih dekat lagi dengan anak-anak gitu. Kan masih tetap ada di dalam kelas, kan tetap ada yang suka ngajakin ngomong temennya, itu masih ada. Tapi saya di sini tuh kepengennya saya tuh tidak ditakuti kelas, tapi bisa menjadi teman untuk anak-anak gitu. Dan mungkin itu mengelola kelas dan bagaimana saya bisa memposisikan saya menjadi teman untuk anak-anak kelas itu. Untuk mengelola kelas. Nah, untuk mengelola kelas tadi kira-kira strateginya Bu Dani apa kira-kira untuk memperbaiki tadi untuk mengelola kelas itu? Saya tuh setiap kali mau paginya ya, mesti malamnya gini, ini anak-anak besok mau tak kasih apa? Ya, Saya ada tuh perencanaan berarti ya sudah ada. kasih lagi gitu, Iya. tidak mau nonton. Kalau misalkan tuh akhirnya buku atau apa, anak-anak kan pasti biasa. Iya. Nah itu bisa gitu, mungkin nanti bisa lihat di kan hemat apa untuk memotivasi saya supaya bisa lebih baik. Mungkin untuk gambarannya pengennya Bu Dani seperti apa, mungkin strateginya mungkin coba pembelajaran di luar kelas atau apa, atau ada nggak sih? Mungkin kan ada yang dalam kelas pun itu kan mungkin ada kelompokan, ada yang tidak, kemudian bisa nanti menyesuaikan dengan beratnya Bu, atau maksudnya misalkan kan saya ngambilnya kamus kan. Kalau kamus itu kan pakainya saya ada kamus online digital dan kamus dalam bentuk cetak. Anak-anak kan ada yang pakai laptop, ada yang pakai HP, kemudian ada yang kamus buku ya seperti itu. Jadi kan anak-anak itu bisa tahu juga, lihat temennya, oh iya kalau penggunaan kamus yang online begini, kamus yang buku cetaknya begini. Kalau misalkan nanti kita seperti apa kan kita menyesuaikan, misalkan tentang tumbuhan bisa kita cek dengan Oke, kira-kira kapan Bu itu kalau memang ada pembelajaran seperti itu, kira-kira perencanaannya Bu Dani kapan untuk menerapkan? sebelumnya sudah mulai saya lakukan, tapi untuk kedepannya mungkin mulai besok pun dan selanjutnya akan selalu saya tingkatkan lebih baik lagi. Ya tergantung juga mata pelajarannya ya Bu ya. Mungkin kalau memang membutuhkan kita anak-anak mengenal langsung lingkungannya, bisa diajak keluar kelas. Yang pasti ya memang pembelajaran kemarin, kalau menurut saya memang sudah baik gitu. Karena di sini anak-anak masih sudah aktif, mereka juga ketika diskusi, memang ada 1-2 anak yang mungkin ya seperti itulah ya. Tapi baiknya dalam kelompok yang kemarin di ada di Bali itu mereka saling mengingatkan,
Jadi misalnya temennya cuma di sana cuma main, itu betul ayo, nah aku jangan iki artinya. Nah cara kerjanya seperti itu. Jadi saya lihat di sini kemarin kemudian pengembangannya sosialnya juga sama anak-anak. Nah di sini saya lihat juga anak-anak dari emosionalnya, kemudian dari sosialnya. Oh mereka ternyata kerja tim bisa saling melengkapi dan saling mengingatkan. Jadi saran saya Bu Dani untuk kedepannya silahkan dicari strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, kemudian juga biar anak lebih nyaman dengan Bu Dani ya, karena Bu Dani ingin mengelola kelas supaya lebih baik dengan siswa. Jadi menciptakan suasana yang menyenangkan, belajar bersama dengan anak. Semoga kedepannya Bu Dani bisa semakin di angka 10, tadi angka 9, semoga bisa angka sempurna angka 10 ya Bu Dani untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu saja Bu Dani yang saya tanyakan untuk kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya. Jika mungkin ada kurangnya, mohon maaf juga ya Bu Dani. Terima kasih untuk Bu Kasih juga yang sudah meluangkan waktunya mendampingi saya melakukan kegiatan pasca observasi kepada Bu Dani. Dan selamat siang Bu Dani.